Oke, selanjutnya di mengenai spektrum UV visible itu spektrofotometri ya, terutama berhubungan dengan hukum Lambert-Beer. Nah, di sini ada juga simulasi ya mengenai hukum Lambert-Beer tersebut. Nah, kalian di sini bisa pilih ya larutan-larutannya apa yang ingin kalian cek absorbannya ya atau transmitternya berapa. Nah, di sini ada campuran minuman, kemudian ada beberapa larutan yang lain, misalnya ini ada kobal nitrat ya, kobal klorida, potasium dikromat, potasium kromat, nikel, copper, dan kalium permanganat ya. Nanti bisa dicek. Nah, kita akan lakukan simulasi ya mengenai absorban atau transmitan dari misalnya di awal kita coba larutan campuran minuman ya, yang kita tidak ketahui sebenarnya absorbannya berapa ya, atau kalau kita juga bisa plotting untuk membuat regresi linear ya, kita bisa buat di sini ya, simulasikan di sini. Nah, di sini dia sudah bikin konsentrasinya 100 milimolar. Nah, apa yang terjadi ketika sinar UV visible itu ya dilewatkan ke dalam larutan minuman kita. Nah, di sini terlihat bahwasannya transmitternya 31,19% ya, atau dapat absorbannya 0,51. Nah, bagaimana jika kita tingkatkan konsentrasi ya? Kalau kita tingkatkan konsentrasi, maka kita bisa lihat absorbannya juga meningkat ya. Nah, misalnya ini jadi 200 ya. Nah, ini kan lebih kurang absorbannya juga meningkat ya menjadi 1 ya. Tadi ketika konsentrasinya 100 milimolar, absorbannya 0,5. Kemudian ketika konsentrasinya 200, maka absorbannya lebih kurang 1 ya. Nah, ketika konsentrasinya juga meningkat 3 kali lipat ya, misalnya jadi 300. Nah, ini juga meningkat lagi ya, setengahnya 3 kali lipat dari yang awal tadi, yang 100 milimolar menjadi 1,5 lebih kurang ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah preset, dia sudah automatically hitung ya, sinarnya kira-kira di panjang gelombang berapa yang paling tepat ya, begitu. Nah, kalau seandainya ini adalah lebar kuvet ya, atau di hukum Lambert-Beer itu ditandai dengan huruf atau simbol B ya. Nah, ini kita bisa lebarin ya, atau coba kita preset kembali ya. Nah, kita lihat absorban saja. Nah, ini kira-kira kalau kita rubah ya lebar dari kuvet ini, maka apakah yang terjadi ya ketika kita kecilkan lebar kuvetnya, maka absorbannya juga akan berkurang ya. Artinya konsentrasi yang terlarut di dalam ini itu tetap 100 milimolar, tapi yang diserap hanya 0,4 ya, karena kuvetnya semakin kecil ya, begitu. Nah, ketika kuvetnya kita bikin lebih lebar, nah kita bisa lihat itu akan absorbannya juga meningkat ya, artinya lebih banyak sinar yang diserap. Nah, tapi tetap untuk mencari konsentrasi, kalau biasanya yang kita cari adalah konsentrasi yang tidak diketahui, maka kita bisa bikin beberapa konsentrasi sehingga kita plotting antara absorban dan juga konsentrasi ya. Nanti dicek di video sebelumnya mengenai spektrum UV visible. Nah, di situ setelah kita dapat garis linear ya, dan kita bisa plotting kira-kira konsentrasi senyawa kita ada di mana jika absorbannya diketahui ya, begitu. Nah, sekarang kita ganti coba ya. Nah, ini ada kalium permanganat ya, atau potasium permanganat. Ini larutannya jelas berwarna ya, berwarna ungu biasanya ya. Nah, ketika disinari ya, di sini tetap konsentrasinya 100 mikromolar ya. Tadi 100 milimolar, sekarang 100 mikromolar. Nah, ternyata sinar untuk kalium permanganat ini panjang gelombang yang tepat di daerah 544 nanometer ya. Nah, sinar berwarna hijau ya. Nah, kita bisa lihat absorbannya sekitar 0,2.
ya. Nah, kalau teman-teman kalian mau coba tingkatkan konsentrasi, biasanya kita akan lakukan bertingkat ya, seperti itu, dari 100 menjadi 200 misalnya, atau jadi 800 ya. Otomatis itu juga akan meningkat ya absorbannya, dan transmitannya justru malah semakin kecil ya. Nah, ini nanti boleh dicoba-coba ya. Nah, kemudian boleh diganti misalnya koper sulfat ya, atau CuSO4. Nah, konsentrasi 100 milimolar. Di sini panjang gelombang yang tepat untuk CuSO4 adalah 780 nanometer ya. Jadi dia di daerah visible juga ya. Nah, kita bisa lihat transmitternya ya. Nah, dari cahayanya kan kita bisa lihat ya, bahwasanya sinar itu sebagian akan diserap, sehingga yang sampai ke detektor yang ditransmisikan ada sekitar 10,94% ya. Nah, berarti yang diserap di sini adalah 0,96. Nah, kalau kita tingkatkan ini konsentrasinya menjadi 200 ya, otomatis absorbannya juga meningkat ya, jadi 1,8 ya. Ini hanya simulasi saja membuat pemahaman kita. Nah, di real nanti di praktikum silakan dicek ya, menggunakan hukum Lambert-Beer ya, di mana A sama dengan E B kali C ya. Nah, ini dimainkan. Nah, silakan kunjungi website ini untuk mencoba sendiri ya. Kalau kita cek nikel 433 nanomolar ya, sinarnya ya. Kemudian kalium kromat 411 nanometer ya. Kobal 549 ya. Nah, jadi ini panjang gelombang untuk tiap senyawa itu spesifik ya, tergantung dari jenis kromofor yang dia miliki atau ikatan yang dimiliki oleh molekul tersebut. Oke.